Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Coach Pras, channel yang akan membantai dan memainkan soal-soal numerik yang gurih dan menyoy sebenarnya nanti bisa kita cerahkan di sana. Seperti secerah, kalian tahu sendiri, nggak usah saya bahas. Ke pertanyaan berikutnya, kalau kita perhatikan soal ini adalah barisan deret aritmetika. Iya enggak? Kenapa? Karena selisihnya selalu sama. Selisihnya 6 tuh. Iya enggak? Dari min 5 ke 1 itu 6 tambahnya. 1 ke 7 itu 6. 7 ke 13 juga 6. Nah, ini adalah deret aritmetika. Oke. Nah, teman-teman bisa memainkan pakai rumus. Nah, sekarang kita coba tanpa menggunakan rumus nih. Artinya kita harus tahu dulu pertama adalah tahu 217 itu suku keberapa. Nah, untuk mengecek dia itu suku keberapa, pakai rumus juga bisa, pakai rumus UN itu. Nah, pakai UN. UN adalah A plus N-1 dikalikan B. Disubstitusikan ke sana sambil mainkan, nanti ketemu UN-nya boleh, nggak apa-apa. Atau cara lain kita bisa mainkannya gini. 217 untuk mencari N-nya berapa ya? Atau berapa suku sih sebenarnya dia? Nah, itu 217 dikurangi suku pertama, yaitu min 5. Berarti dikurangi min 5. Nanti jadi plus tuh dia, karena min ketemu min. Lalu dibagi dengan selisihnya. Selisihnya adalah 6 tadi. Nah, ini selisihnya adalah 6. Nah, bedanya adalah 6. Hitung selisihnya, lalu ditambah 1. Nah, ini plus 1-nya ini patokan nih. Lalu ditambah 1 ya. Sip. Nah, jadi kita bisa lihat di situ bahwa 2 dibagi 6 ditambah 1 untuk mencari nilai N-nya. Oke, sekarang kita mainkan di situ untuk mendapatkan N-nya. Dibagi 6 ini ketemunya 22 bagi 6. 22 bagi 6 ketemunya 3, masih sisa berapa? Sisa 4. Ya kan? 42 bagi 6 ketemunya 7. 7 tambah 1, 38. Oke, artinya bilangan ini, nah, yang di sini, sip, sebentar. Oke. Nah ini negatif 5, 1, 7, 13 sampai 217 itu ada 38 bilangan. Oke, ada 38 bilangan nih. Nah, dia ada 38 bilangan. Nah, sedangkan kalau kita menjumlahkan setiap deret aritmetika, itu dia punya karakter. Misalkan saya tulis ulang nih, negatif 5 ditambah 1 tambah 7 tambah 13 tambah bla 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 bla. Oke, sebelum 217 berarti ada 211. Baru 217. Sebelum 211 di sini ada 205. Kan gitu. Nah, coba perhatikan. Karakter setiap barisan deret aritmetika itu punya ciri-ciri ketika dipasangkan. Ini dipasangkan. Ketemunya berapa? Negatif 5 sama 217. Dia ketemunya adalah 212. 1 kita pasangkan dengan 211, itu ketemunya juga 212. 7 dengan 205, ini ketemunya juga 212. Semuanya pasang, ketemunya ketika dijumlahkan pasang-pasangannya itu 212. Ingat, tadi ada berapa bilangan? 38 bilangan. Ketika dipasangkan 38 bilangan ini, maka akan terbentuk berapa pasang? Nah, kan separohnya, berarti pasangnya ada 19. Artinya nilainya itu sama dengan 212 dikali 19. Kan gitu. Nah, oke, ada promosi, itu iklan, lumayan, itu membuat perut agak mengasihkan ketika ada bunyi-bunyi perpaduan antara sendok dengan mangkok. Nah, itu menarik tuh. Oke, kita lanjut. 212 dikali 19. Oke, teman-teman gini, 19 kan dekat dengan 20 ya. Oke lah, bisa dikali dengan cara bersusun. 212 dikali 19 itu boleh. Atau cara lain, teman-teman memainkannya gini aja. 19-nya ini kita mainkan menjadi 20 kurangi 1. Boleh enggak? Halal, boleh aja. Artinya di situ kita mainkan 212 dikali 20 kan sederhana, nggak perlu bersusun, bisa dimainkan tuh. Bisa dapat nilainya, berarti 0, simpen dulu, berarti ada 4, 2, 4, ya enggak? Baru 212 kali min 1, berarti ada berapa? 212, tinggal kita kurangkan, ketemu 8, berapa tuh? 3, 2, berarti 0, 4, 4, 0, 2, 8, ada di jawaban D, kayak gitu. Seperti itu. Oke, sip. Nomor 6, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan teman-teman, kalau kita melihat hasil penjumlahan pecahan-pecahan yang ada di soal,
kalau kita hitung secara manual, kemungkinan akan ribet tuh. Artinya kita harus mengalihkan nilai dari setiap penyebutnya ini berapa, lalu langkah berikutnya adalah menyamakan penyebutnya, ya toh. Nah, tapi ada satu pola yang bisa kita temukan di sana. Pola yang menarik adalah selisihnya angka 2 itu di pembilangnya dia merupakan selisih angka yang di bawahnya selalu, ya nggak? Nah, pertama itu berarti ini bisa kita jabarkan atau kita mainkan. Jadi pemainnya adalah gini, 2 per 2, kali 4 itu sebenarnya adalah suatu penjabaran dari operasi hitung pengurangan pecahan yang bernilai setengah dikurangi seperempat, ya nggak? Atau kalau mau dikembalikan lagi hasilnya, artinya kan kita bisa memainkan di sini adalah 2 kali 4 penyebutnya. Nah, kita mainkan yang kita kembalikan, mainkan. Nah, tinggal ini 4 kali 1 ketemunya 4. 2 kurang kali 1, 2. Operasinya apa? Pengurangan. Kan nilainya sama dengan siapa? 2 per 2 kali 4. Bukan begitu? Nah, sip. Gitu kan? Nah, oke, kita mainkan lagi. Ada iklan lagi. Tuh, kedengeran kan iklannya? Nah, asik. Sip. Nah, sekarang sama juga ketika ada 2, 4 kali 6. Nah, sip. Berarti di situ sama saja. Artinya di sini ada 1/4 dikurangi 1/6. Kalau kita kembalikan lagi sama, artinya di situ ada 4 kali 6. Ini artinya kali silang. 4 kali 1, 4. Operasinya pengurangan. Jadi ketemunya berapa? 2 per 4 kali 6. Kan gitu. Kepencet. Nah, sip. Seperti itu. Nah, oke. Sip. Nah, sama juga semuanya. Artinya yang paling terakhir sendiri nanti ada berapa? 1 per 18 dikurangi 1/20. Kan gitu. Nah, sekarang bentuknya tinggal kita rubah aja. Ini tak kotai dulu. Nah, nanti bertubrukan dia dengan dia. Oke. Nah, di situ tinggal kita rubah. 2 per 2 kali 4 itu menjadi 1 per 2 dikurangi 1/4. Ini menjadi, menjadi berapa tadi? 1/4, ini tambah min 1/6. Berarti yang di sini itu menjadi tambah 1/6 dikurangi 1/8 dan seterusnya. Berarti yang paling terakhir itu ada berapa? Tak tulis agak ke bawah, nggak apa-apa ya. 1/18 ditambah, min 1/20 gitu. Oke, ini plus ya. Nah, sekarang kita perhatikan kawan-kawan. Di situ ada suatu pecahan yang akan menjadikan bernilai 0, ya nggak? Ini, negatif 1/4 dan 1/4. Hajar aja, hore-hore. Negatif 1/6 dan plus 1/6. Hore-hore lagi. Negatif 1/8 dan plus 1/8. Pasti di sini ada, nanti hore-hore. Hore-hore sampai terakhir yang 1/18. Artinya apa? Di situ tersisa pecahannya adalah setengah dikurangi 1/20. Tinggal kita mainkan, berarti tinggal di sini tambahin 0 aja. Tambahin 0 kan sama nilainya dibikin per 20 maksudnya. Nah, ketemunya 9/20. 9/20 berapa? Kalau dirubah ke pecahan desimal. Nah, 0,45 ketemu. Ada di jawaban B. Gitu. Sip. Nah, kita ke berikutnya. Nomor 7. Kita perhatikan ada akar 6,78 itu adalah nilai X dan Y-nya adalah 3,23 yang di dalam akar. Nah, pertanyaan adalah X plus Y dikalikan X min Y. Tentu ini tidak asing buat kawan-kawan ketika ada penjumlahan dikali dengan pengurangannya, nilainya adalah selisih kuadratnya atau X kuadrat min Y kuadrat. Jelas X kuadrat kelihatan di sini adalah tinggal kita lepaskan 678 atau 6,78 akarnya hilang. Nah, sekarang yang Y kuadrat berarti dari akar 3,2 dikuadratkan. Akarnya hilang lagi, ketemunya 3,23. Tinggal dikurangkan, set ketemu. Berarti ini berapa? 553. 3,55. Aman. Oke, nomor 8. Nomor 8 ini kembali lagi, dilihat dulu angkanya. Kita perhatikan dulu angkanya, dan kita mainkan nanti ada suatu sifat, yaitu distribusi tadi. Nah, yang bisa kita mainkan. Pertama kita perhatikan di sini ada 356 dan 356. Ya nggak? Ada 356, 356. Sambil membayangkan pun, ini akan kelihatan bahwa nanti akan ada suatu penjumlahan antara 15 dengan 27. Kenapa dijumlah? Karena ini tandanya plus. Berarti ngikutin, artinya 15 ini dengan 27 ditambah. Ini kita membayangkan dulu nih. 15 tambah 27 berapa? 42 kan? 42 ada lagi 42 nih. 42-nya keluar. Berarti yang kita mainkan adalah sekarang 356 dikurangi
357. 356 kurangi 357, ketemunya min 1. Min 1 kali 42, ketemunya negatif 42. Kecepatan? Oke, ini adalah suatu membayangkan. Terlalu cepat ya? Oke, siap. Nah, sekarang kita mainkan. Ini tadi berapa ketemunya? Negatif 42 ya. Nah, kalau kita jabarkan di sini, yang kita mainkan dulu yang ini ya. Nah, kita mainkan dulu, berarti ada 356. 15-nya ini ketemu dengan 27 dengan tanda penjumlahan, karena itu plus. Jadi, yang berikutnya lagi, yang ini ada negatif 357 dikali 42. Sip. Nah, sekarang kita mainkan. Ini ketemunya adalah 42 dikali 356. Atau ini tak kurung. 357 kali 42. Ada yang sama, kita keluarkan lagi. 42-nya keluar. Berarti tinggal 356 dikurangi 357. Ini ketemunya adalah min 1. Min 1 kali 42. Ketemunya negatif 42 tadi. Jawabannya di D. Seperti itu penjabarannya. Terima kasih kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat buat referensi tambahan. Sampai jumpa.